Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang listening in interpersonal communication atau mendengarkan dalam komunikasi interpersonal. Materi ini akan disampaikan oleh saya dan kedua teman saya, yaitu Nanda Fadiah dan Dendi Fajra. Materi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada stage of listening, yaitu tahapan dalam mendengarkan. Yang kedua ada stylist of effective listening, yaitu gaya yang efektif dalam mendengarkan. Dan yang ketiga ada culture, gender, and listening, atau budaya dan jenis kelamin dalam mendengarkan. Materi pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu stage of listening. Mendengarkan tidak sama dengan mendengar. Mendengar adalah proses fisiologis yang terjadi ketika kita berada di sekitar getaran di udara, dan getaran ini mempengaruhi gendang telinga. Mendengarkan mencakup 5 hal. Yang pertama ada menerima, yang kedua ada memahami, yang ketiga ada mengingat, yang keempat ada mengevaluasi, dan yang kelima ada menanggapi. Tahap pertama yaitu menerima. Mendengarkan dimulai dengan menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara. Pesan-pesannya bersifat verbal maupun non-verbal, seperti rangkaian kata serta ekspresi gerak, ekspresi wajah, dan variasi volume serta kecepatan. Pada tahap ini kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu fokus pada pesan-pesan verbal maupun non-verbal yang disampaikan oleh pembicara. Yang kedua, hindari penyimpangan perhatian terhadap lingkungan. Yang ketiga, pusatkan perhatian kamu kepada si pembicara, bukan pada apa yang akan kamu katakan selanjutnya. Yang keempat, ada pertahankan peran kamu sebagai pendengar dan tidak menyela. Tahap kedua yaitu memahami. Memahami adalah tahap di mana kamu mempelajari apa yang dimaksudkan oleh si pembicara dalam tutur katamu untuk menangkap pikiran dan nada emosi yang diungkapkan. Pada tahap ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hindari berasumsi bahwa kamu memahami apa yang dikatakan si pembicara sebelum dia benar-benar mengatakannya. Yang kedua, menghubungkan fakta di lapangan dengan informasi terbaru yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga, lihat pesan-pesan pembicara dalam sudut pandang pembicara. Nah, yang keempat ada ajukan pertanyaan klarifikasi, dan yang kelima ada bentuk ulang atau parafrase ide-ide pembicara dalam bahasamu sendiri. Yang ketiga adalah mengingat. Untuk mengetahui lebih lanjut agar dapat mendengarkan, kita perlu mengingat pesan-pesannya. Pada tahap ini kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, identifikasi sumber ide dan referensi yang mendukung. Yang kedua, ringkaslah pesan-pesan ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk diingat. Tetapi berhati-hatilah untuk tidak mengabaikan detail atau kualifikasi penting. Yang ketiga ada pengulangan nama atau kata kunci yang jelas agar kita mudah untuk mengingatnya. Tahap yang keempat yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi mencakup menilai pesan-pesan pembicara dengan satu atau lain cara. Dalam beberapa situasi, mengevaluasi lebih bersifat analisis kritis. Pada tahap ini kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, lawan evaluasi sampai Anda benar-benar memahami sudut pandang pembicara. Yang kedua, asumsikan bahwa pembicara adalah orang yang berniat baik, sehingga apa yang disampaikan pembicara tersebut bermanfaat bagi pendengar. Yang ketiga, membedakan fakta dari kesimpulan, pendapat, dan penafsiran pribadi oleh pembicara.
Dan yang keempat, ada identifikasi sikap pembicara yang memiliki kecenderungan pada salah satu hal. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nanda Fadia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi sebelumnya, yaitu lanjutan dari tahapan dalam mendengarkan. Di tahap kelima ini ada responding, yaitu menanggapi. Tanggapan ini adalah umpan balik informasi yang diberikan oleh pendengar kepada si pembicara atas pesan-pesan yang telah pembicara berikan. Di sini terdapat dua proses dalam menanggapi. Yang pertama, respon yang diberikan ketika si pembicara sedang berbicara, dan respon yang kedua, respon yang diberikan ketika si pembicara telah selesai berbicara. Tanggapan pertama yaitu tanggapan yang diberikan ketika si pembicara sedang berbicara. Biasanya tanggapan ini harus mendukung atau mengakui bahwa kita tuh sebagai pendengar mendengarkan si pembicara berbicara. Nah, maksudnya itu tanggapan-tanggapan nonverbal kayak oh iya saya paham, atau iya, oh oke, gitu. Ya kayak gitu deh. Nah, terus yang kedua, tanggapan yang dibuat setelah si pembicara selesai berbicara. Nah, biasanya tanggapan ini tuh lebih rumit karena kan si pembicara tuh udah selesai berbicara, udah selesai menyampaikan pesan, udah selesai menyampaikan ceritanya dia. Nah, berarti kan respon yang kita buat lebih besar gitu, lebih banyak, karena seenggaknya tuh kita menunjukkan kalau kita mendengarkan. Jadi biasanya kita merespon kayak misalnya nanya atau mengekspresikan empati, atau juga menantang kayak kayaknya cerita yang kamu buat nggak ada buktinya deh gitu. Terus atau enggak bisa juga menyetujui kayak oh iya saya setuju sama pendapat kamu. Nah, pada tahap menanggapi ini kita sebaiknya melakukan beberapa hal. Di antaranya itu yang pertama, kita bisa mendukung pembicara ketika sedang membicara melalui bahasa isyarat, misalnya anggukan kepala kalau misalnya kita setuju gitu. Yang kedua itu nyatakan dukungan untuk pembicara pada tanggapan akhir, yaitu tanggapan ketika si pembicara sudah selesai berbicara. Kayak misalnya tadi kalau kita menyetujui pendapat atau gagasan atau pesan dari yang diberikan si pembicara. Terus yang ketiga, bertindak jujur. Maksudnya tuh di sini karena si pembicara juga kan mempunyai hak untuk mendengarkan tanggapan yang jujur dari si pendengar. Bahkan ketika mungkin tanggapan dari si pendengar ini nggak disetujui sama si pembicara, kayak misalnya nggak sependapat gitu, tapi yang penting tuh si pendengar udah berbicara jujur. Terus yang keempat, memiliki respon sendiri. Nah, dari tanggapan yang kita berikan, setidaknya tuh keluar dari pikiran atau maksud dan tujuan dari diri kita sendiri. Yang kelima, jangan menyamakan antara menanggapi perasaan orang lain dengan memecahkan masalah mereka. Maksudnya itu di sini ketika kita sedang mendengarkan si pembicara, kita hanya diperbolehkan untuk mendorong si pembicara untuk mengekspresikan atau mengklarifikasikan perasaan mereka, serta kita bisa mendorong situasi supaya lebih mendukung atau lebih nyaman untuk si pembicara, sehingga dapat merubah tujuan awalnya yang tadinya untuk mendengarkan dengan baik berubah menjadi lebih sibuk menyiapkan nasihat untuk diberikan kepada si pembicara. Padahal saran atau masukan yang diberikan oleh si pendengar kepada si pembicara belum tentu dapat memecahkan masalah mereka. Kadangkala juga si pembicara lebih membutuhkan untuk didengarkan daripada untuk diberi nasihat, seperti itu. Selanjutnya,
Implication of the model of listening. Di sini terdapat beberapa hasil akhir atau kesimpulan dari materi sebelumnya yang telah dijelaskan, yaitu tahapan dalam mendengarkan. Di antaranya itu yang pertama, mendengarkan melibatkan kumpulan keterampilan. Maksudnya itu keterampilan dari 5 tahap yang telah dijelaskan sebelumnya, dari mulai receiving atau menerima sampai responding atau merespon. Keterampilannya tuh diantaranya seperti perhatian dan konsentrasi yang terdapat ketika kita receiving, menerima informasi yang diberikan oleh si pembicara. Terus yang kedua, pembelajaran yang terdapat di dalam tahapan understanding atau pemahaman. Yang ketiga, memori atau daya ingat yang terdapat di tahapan remembering atau mengingat. Yang keempat, pemikiran kritis yang terdapat ketika kita berada di tahapan evaluasi. Dan yang terakhir, kompetensi dalam memberikan umpan balik atau tanggapan yang kita lakukan ketika kita berada di tahapan yang kelima, yaitu responding. Mendengarkan bisa juga salah pada tahap atau apapun, tetapi kita dapat meningkatkan kemampuan mendengar kita atau memperkuat keterampilan yang dibutuhkan pada setiap langkah proses mendengarkan. Lalu kelima tahapan dalam mendengarkan yang telah dijelaskan, mereka itu saling melengkapi. Maksudnya itu ketika kita mendengarkan dalam sebuah pembicaraan, kita nggak cuma memperhatikan atau menerima apa yang dibicarakan orang lain, tetapi di situ juga kita secara nggak sadar kita mengevaluasi apa yang dibicarakan oleh orang tersebut, atau kita juga bisa memberikan tanggapan atau responding ketika si pembicara telah selesai. Dan yang terakhir itu, mendengarkan tidak pernah sempurna. Pasti selalu ada kesalahan kecil dalam perhatian, kesalahpahaman, penyimpangan dalam memori, pemikiran kritis yang tidak memadai, serta respon yang tidak tepat. Materi yang selanjutnya itu styles of effective listening, atau beberapa gaya mendengarkan yang efektif. Mendengarkan bersifat situasional. Maksudnya, jenis mendengarkan yang tepat akan bervariasi sesuai dengan situasinya, dan setiap situasi akan membutuhkan beberapa kombinasi gaya mendengarkan yang berbeda. Nah, kunci agar dapat mendengarkan secara efektif yaitu kita harus menjadi pendengar yang aktif. Untuk dapat mendengarkan secara efektif, terdapat beberapa gaya mendengarkan yang perlu kita lakukan agar kita dapat mendengarkan secara efektif. Di antaranya yaitu yang pertama itu empathic and objective listening, atau mendengarkan dengan empatik dan objektif. Mendengarkan empatik juga disebut mendengarkan aktif atau mendengarkan reflektif, yaitu cara mendengarkan dan menanggapi orang lain yang dapat meningkatkan rasa saling percaya maupun saling pengertian. Berempati dengan orang lain berarti merasakan bersama mereka, dapat merasakan apa yang mereka rasakan, juga melihat dunia sebagaimana mereka melihatnya. Nah, mendengarkan dengan empati juga akan membantu meningkatkan hubungan dengan orang lain. Rasa empati sangat baik di segala situasi, terlebih di tempat dan situasi yang tepat secara objektif. Mendengarkan sebuah permasalahan haruslah dengan empati dan sudut pandang yang benar, sehingga menimbulkan sudut pandang yang objektif, tidak memihak ataupun subjektif. Nah, dalam menyesuaikan empatik dan objektif, kita harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu
melihat dari sudut pandang pembicara, lalu terlibat dalam percakapan dua arah yang sejalan untuk mendorong keterbukaan, empati. Juga hindari menyela pembicaraan orang yang sedang berbicara, serta mengirim sinyal bahwa ketika Anda memotong pembicaraan orang lain, Anda merasa omongan Anda itu lebih penting gitu. Terus mendengarkan pembicaraan orang lain tanpa memotong pembicaraannya juga termasuk dalam adab berbincang dalam sudut pandang Islam. Lalu berusahalah memahami pikiran serta perasaan dari si pembicara. Jangan menganggap tugas mendengarkan Anda selesai sampai Anda mengerti serta memahami apa yang dipikirkan serta dirasakan oleh si pembicara. Nah, yang terakhir itu berusaha keras untuk bersikap objektif saat kita menerima pesan dari teman maupun dari orang yang kita nggak suka, karena jangan mentang-mentang dia teman kalian terus kalian nggak memikirkan kembali apa yang disampaikan oleh si teman kalian ini, jadi kalian percaya aja gitu. Terus kalau misalnya yang dari orang yang nggak kalian sukain, jangan mentang-mentang mereka orang yang nggak kalian sukain terus kalian anggap omongan mereka tuh nggak penting gitu, terus nggak benar juga. Mendengarkan yang efektif selanjutnya yaitu non-judgmental and critical listening, atau mendengarkan dengan tidak menghakimi dan kritis. Mendengarkan secara efektif juga mencakup respons yang tidak menghakimi serta kritis. Anda perlu mendengarkan tanpa menghakimi, dengan pikiran terbuka dan juga dengan pandangan menuju pemahaman. Anda juga perlu mendengarkan secara kritis untuk membuat semacam evaluasi atau penilaian di akhir cerita si pembicara. Nah, dalam mendengarkan tanpa menghakimi serta kritis, kita perlu memfokuskan beberapa hal pada pedoman berikut. Di antaranya itu yang pertama, tetap berpikiran terbuka. Lalu yang kedua, hindari memfilter atau menyederhanakan pesan kompleks. Selanjutnya itu kenali bias atau prasangka diri kita sendiri, karena dapat menyebabkan kita mengubah penerimaan pesan yang disampaikan oleh si pembicara, karena kecenderungan kita untuk mengintegrasikan atau menafsirkan pesan yang disampaikan oleh si pembicara sesuai dengan apa yang ingin kita dengar atau kita pikir gitu, agar sesuai dengan bias atau prasangka kita. Contohnya itu, apakah bias etnis, nasional, atau agama dapat mempengaruhi Anda untuk menghargai sudut pandang si pembicara. Dan yang terakhir itu, pastikan untuk mendengarkan secara kritis pesan-pesan yang telah disampaikan oleh si pembicara ketika dirasa perlu untuk mengevaluasi atau melakukan penilaian terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh si pembicara tersebut. Baik, materi selanjutnya mengenai gaya mendengarkan yang efektif serta pengaruh budaya dan gender dalam mendengarkan akan disampaikan oleh teman saya, Dendi Fazra. Yakin ya udah diem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin meneruskan presentasi. Yang pertama ada surface and depth listening. Jika Anda hanya menanggapi komunikasi pada tingkat permukaan, Anda akan kehilangan peluang untuk melakukan kontak yang bermakna dengan perasaan dan kebutuhan orang lain. Untuk itu, kita perlu mengatur tentang cara mendengarkan secara permukaan dan mendalam. Berikut beberapa caranya. Yang pertama, fokus pada pesan verbal dan non-verbal. Yang kedua, dengarkan baik isi atau konten dan hubungan dari pesan yang disampaikan. Yang ketiga, buat catatan khusus dari pernyataan yang merujuk kembali ke pembicara. Yang keempat, pada
Saat yang sama juga perhatikan privasi dalam mencoba mengungkap makna tersirat dari pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada aktif dan inaktif listening. Dalam penginderaan, proses mendengarkan artinya memperhatikan kata-kata dari pesan yang mau disampaikan dan juga sekaligus menerima tanda-tanda nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan semacamnya. Menjadi pendengar yang aktif bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. Untuk dapat mendengarkan secara aktif dan terlibat langsung dalam proses komunikasi interpersonal, Joseph De Vito menunjuk beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, mendengarkan secara partisipatif. Beberapa cara untuk membantu meningkatkan partisipasi dalam komunikasi adalah dengan berusaha secara maksimal untuk mendengar dengan mengaktifkan panca indera lawan dan hindari hal-hal yang mengganggu atau mengintervensi komunikasi yang sedang dilakukan. Yang kedua, mendengarkan secara empati. Berempati berarti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, memandang sesuatu dari sudut pandang orang lain juga. Yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai namun kritis. Mendengarkan tanpa menilai adalah mendengarkan dengan mengedepankan pikiran yang terbuka dan berusaha memahami setiap makna dari pesan yang mau disampaikan sehingga tidak melakukan penilaian sebelum mendengarkan sepenuhnya. Selanjutnya ada kultur, gender, and listening. Pertama, kultur and listening. Perbedaan budaya yang dialami dapat berpengaruh ketika satu sama lain saling berkomunikasi. Ketika berada dalam beberapa budaya yang berbeda, maka perlu diperhatikan juga beberapa hal yakni bahasa, cara berkomunikasi, sejarah, dan dari masing-masing daerahnya. Terus kepercayaan dan umpan balik. Faktor yang mempengaruhi komunikasi dan mendengarkan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, suara dan bahasa. Apabila komunikator dan komunikan berbicara dalam bahasa yang sama, maka pembicara yang dihasilkan belum tentu satu makna dan dalam logat yang sama. Yang kedua, perbedaan perilaku nonverbal. Komunikator dan komunikan yang berasal dari budaya yang berbeda memiliki norma-norma juga yang berbeda, maka perlu juga diperhatikan. Yang ketiga, kepercayaan atau keyakinan seseorang akan berbeda dari satu budaya dengan budaya lainnya. Selanjutnya ada gender and listening. Jenis kelamin menjadi salah satu komponen dalam hal mendengarkan, karena ketika salah satu dari mereka menjadi komunikan atau pendengar, maka gaya atau cara yang ditunjukkan akan berbeda. Misalnya laki-laki dan perempuan memiliki tipe mendengarkan yang berbeda, juga dengan bahasa verbal maupun nonverbal yang berbeda. Perempuan umumnya membangun sebuah hubungan dan menetapkan sebuah pertemanan, kemudian saling berkomunikasi dengan menjadi pendengar setia hingga akhir pembicaraan. Sedangkan laki-laki hanya menunjukkan keahlian menekankan hal-hal yang dimaksud dan mendominasi sebuah komunikasi. Namun tidak ada bukti yang mengatakan bahwa perbedaan antara kedua jenis kelamin tersebut memiliki arti atau motif tersendiri. Dengan sikap dan feedback yang berbeda sekalipun, tetap memberikan arti yang sama dalam komunikasi sehingga terjadinya komunikasi yang tetap efektif.